Baik, kita mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Udah pada mandi belum? Sudah, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi Ibu lihat yang masuk rumit paling awal Mbak Dwi Yulia. Silakan kepada Mbak Dwi Yulia bisa menunjuk temannya untuk memimpin doa, atau mungkin Mbak Yulianya sendiri yang ingin memimpin berdoa. Silakan. Oh, baik, Bu, saya pimpin doa ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silakan yang namanya Ibu panggil dapat on-mic dan bilang hadir ya. Putri Yulia Puspitasari. Hadir, Bu. Putri Yulianingsih. Hadir, Bu. Latifatu Nikmah. Hadir, Bu. Gita Naila. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Coba Siap, Bu. on-cam semua. Ibu mau lihat kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ayo, silakan on-cam. Mbak Gita? Mbak Gita bisa on kan? Oke. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat apa itu sistem koordinat yang sudah kalian pelajari waktu duduk di sekolah dasar? Ada yang ingat? Apa lupa semua ini? Kalian punya HP? Punya, Bu. Di HP kalian ada Google Map-nya nggak? Ada, Bu. Ya. Nah, Google Map itu biasanya kalian gunakan untuk apa? Untuk mencari lokasi. Ya, betul. Sama halnya dengan sistem koordinat, di mana sistem koordinat itu adalah cara kita untuk menentukan kedudukan atau posisi suatu titik atau suatu benda pada bidang datar atau pada ruang. Nah, sistem koordinat itu ada dua. Yang pertama ada sistem koordinat kartesius dan ada sistem koordinat kutub. Materi sistem koordinat kartesius itu kita pelajari pada tingkat sekolah dasar dan tingkat SMP, sedangkan untuk sistem koordinat kutub itu dipelajari pada tingkat SMA. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang sistem koordinat kartesius. Lalu, apa sih manfaat
mempelajari sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya manfaatnya. Sekarang, gambar apa ini? Pesawat, Bu. Pesawat, Bu. Siapa yang sudah pernah melihat? Saya sudah pernah melihat. Saya, Bu. Lalu, gambar apa ini? Kapal, Bu. Kapal, Bu. Kapal, Bu. Siapa yang sudah pernah melihat? Saya, Saya Bu. sudah pernah, Bu. Siapa yang berkeinginan ingin naik kapal laut atau pesawat terbang? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Kalau yang cita-citanya ingin jadi pilot atau nakoda siapa? Bukan saya, Bu. Kalau yang ini, siapa yang pernah lihat peta Indonesia? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Bisa bacanya? Bisa dong. Bisa apa enggak nih? Insya Allah. Oke. Dengan hal ini, kalian diharapkan di saat kalian naik pesawat terbang ataupun kapal laut, kalian dapat mengetahui posisi kalian waktu berada di dalamnya. Nah, jika kita ingin menjadi pilot atau nakoda atau ingin naik kapal laut atau pesawat terbang, kita diharuskan mempelajari materi sistem koordinat. Nah, masalahnya itu kalian harus bisa membaca peta, dan pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati gambar pada PPT, diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan tepat. Sedangkan teknis pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model problem based learning. Sekarang, perhatikan. Gambar apa ini? Ada yang masih ingat? Gambar ini itu adalah suatu bidang koordinat kartesius. Terdiri dari berapa sumbu-kah pada koordinat kartesius ini? Ada berapa sumbu? Ada berapa garis? Ya, yaitu sumbu X dan sumbu ya. Di mana pada 0 ya dapat lihat pada 0 ke kanan ini itu merupakan X positif, kemudian 0 ke kiri ini merupakan X negatif. Kemudian yang sumbu Y, yang bagian atas dari 0 ke atas ini itu merupakan Y positif, dan dari 0 ke bawah ini merupakan Y negatif. Nah, sekarang Ibu punya sebuah masalah. Masalah ini susah sekali Ibu pecahkan. Sekarang tolong diamati. Ibu ingin kalian mencari tahu apa masalah yang ada pada gambar tersebut. Ada yang tahu masalahnya di mana? Jadi gini, masalahnya itu ada dua orang. Dua orang ini ingin pergi ke rumah gurunya. Dua orang ini itu merupakan siswa terbaik di sekolah. Ketika gurunya ini sakit, mereka berdua ingin menjenguknya. Tetapi anehnya si Tony yang warna merah ini itu lebih cepat sampai di rumah gurunya yang sakit tadi daripada si Tino yang warna biru ini.
si Tino itu lebih lama sampainya daripada si Tony. Nah, padahal kecepatan mereka berdua itu sama. Mereka sama-sama naik sepeda ontel. Tetapi, kenapa yang lebih sampai dulu si Tony? Nah, dari sini siapa yang masih bingung? Sekarang, untuk mengatasi kebingungan kalian, Ibu mau memberi kalian sebuah hadiah. Sebelumnya, Ibu ingin membentuk kalian ke dalam kelompok kecil. Tiap kelompok itu terdiri dari 2 orang anak ya. Untuk pelaksanaan diskusi, silakan nanti kalian dapat membuat grup WA kecil dari masing-masing kelompok. Dan jangan lupa masukkan kontak Ibu juga dalam grup kalian. Kelompok 1 Mbak Yulia sama Mbak Gita, kemudian kelompok 2 Mbak Putri sama Mbak Latifah. Silakan dibuat grup. Baik, Bu. Nah, sudah membuat grup kelompok semua? Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu kasih hadiahnya di grup kelas yang bisa kalian diskusikan. LKPD-nya sudah Ibu share di grup kelas ya. Sekarang diperhatikan penjelasan dari Ibu terlebih dahulu. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Sudah terlihat ya LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik. Pertama, silakan nanti kalian tulis nama kelompok, kemudian nama anggota. Kemudian di sini ada KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada petunjuk pengerjaan. Silakan nanti kalian perhatikan. Kemudian di sini titik-titik pada koordinat kartesius itu memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada diagram kartesius berikut ini. Nah, kalian perhatikan posisi titik-titik A, B, sampai dengan H dapat kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Kemudian di sini juga ada keterangan bahwa A itu Subang, B Indramayu, sampai dengan H yaitu Garut. Nah, tugas kalian nanti yaitu yang pertama, berdasarkan pengamatan terhadap diagram, lengkapilah tabel jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y berikut ini. Misal yang pertama, Subang. Subang itu tadi dilambangkan sebagai A. Silakan nanti kalian tentukan A ini titik koordinatnya itu berapa, kemudian jarak ke sumbu X itu berapa, jarak ke sumbu Y itu berapa satuan, kemudian titik A ini terletak di kuadran berapa. Nanti kalian bisa tulis di sini sampai dengan nomor 8. Kemudian nomor 2, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. 3. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. 4. Sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 1, apa saja. Nomor 5. Sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 2. Nomor 6. Sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 3. Dan nomor 7. Sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 4. Kemudian setelah mengisi itu, nanti kalian isi kesimpulannya. Yang pertama, koordinat sebuah titik pada bidang koordinat itu dinyatakan dalam bentuk apa. Nomor 2, X itu menunjukkan jarak titik terhadap sumbu apa. Y itu menunjukkan jarak titik terhadap sumbu apa. Nomor 3, jarak pada bidang koordinat itu selalu bernilai apa. Nomor 6, sumbu koordinat itu membagi bidang kartesius atas 4 bagian kuadran. Itu apa saja dapat kalian tuliskan. Kemudian terletak di sebelah mana kuadran tersebut. Kemudian dengan sumbu X itu bernilai apa, dan dengan sumbu Y itu bernilai apa.
Silakan nanti jawabannya dapat kalian ketik di sini. Dari LKPD, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Kalau belum ada, kita akhiri meet kita sebentar. Silakan kalian langsung beralih ke grup masing-masing kelompok untuk mendiskusikan LKPD. Ibu kasih kalian waktu mengerjakan selama 20 menit. Setelah itu, dapat bergabung kembali ke Meet untuk melanjutkan pembelajaran. Ibu tutup dulu Meet-nya. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah 20 menit berlalu ya. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu minta satu anak saja untuk maju presentasi. Ayo, siapa yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan. Izin share screen, nggih. Ya. Sebelumnya, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Jadi, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Mbak Putri Yulia Puspitasari dan saya, Latifah Fatimah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang nomor 1, berdasarkan pengamatan terhadap diagram, lengkapilah tabel jarak titik terhadap suku X dan suku Y berikut. Nah, dari gambar ini, kita memperoleh titik koordinat, jarak ke suku X, jarak ke suku Y, dan titik koordinat terletak di kuadran. Yang pertama itu ada kota Subang, titik koordinatnya 2,6, suku X-nya 6 satuan, suku Y-nya 2 satuan, dan koordinat terletak di kuadran pertama.
Yang kedua, Benar, kota benar. Indramayu. Bagaimana dari teman yang lain? Apakah jawabannya sama untuk nomor 1 ini? Apakah jawabannya sama semua? Sama, Bu. Baik. Sama, Bu. Kemudian nomor 2, silakan. Yang nomor 2, kota Indramayu, titik koordinatnya 5,5, jarak ke sumbu X sama dengan 5 satuan, jarak ke sumbu Y sama dengan 5 satuan, dan titik koordinat terletak di kuadran pertama. Apakah jawabannya sama untuk nomor 2? Sama, Bu. Ya, betul ya. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3, kota Karawang, titik koordinatnya negatif 4,3, jarak ke sumbu X sama dengan 3 satuan, jarak ke sumbu Y sama dengan 4 satuan, dan titik koordinat terletak di kuadran kedua. Jawabannya sama. Sama, Bu. Sama, Oke, Bu. silakan dilanjut. Yang nomor 4, kota Bekasi, titik koordinatnya negatif 5,6, jarak ke sumbu X-nya sama dengan 6 satuan, jarak ke sumbu Y-nya sama dengan 5 satuan, dan titik koordinat terletak di kuadran kedua. Iya, betul ya. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5, kota Bandung, titik koordinatnya terletak di negatif 3,3, jarak ke sumbu X sama dengan 3, kemudian jarak ke sumbu Y sama dengan 3, dan titik koordinat terletak di kuadran 3. Iya, betul. Lanjut. Kemudian yang keenam, kota Cianjur, titik koordinatnya terletak di negatif 5,6, jarak titik ke sumbu X itu sama dengan 6 satuan, dan jarak titik ke sumbu Y sama dengan 5 satuan. Titik koordinat terletak di kuadran ketiga. Kemudian yang ketujuh, kota Tasikmalaya, titik koordinatnya 5,-4, jarak ke sumbu X sama dengan 4 satuan, jarak ke sumbu Y sama dengan 5 satuan, dan titik koordinatnya terletak di kuadran keempat. Kota yang ke-8 yaitu kota Garut, titik koordinatnya 3,-6, kemudian jarak ke sumbu X sama dengan 6 satuan, jarak ke sumbu Y sama dengan 3 satuan, dan titik koordinat terletak di kuadran keempat. Kemudian yang nomor 2, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Nah, titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X itu ada titik A yaitu 2,6, titik H 3,-6, titik D negatif 5,6, dan titik F negatif 5,-6. Dari teman yang lain mungkin nomor 2. Ada yang berbeda kah jawabannya? Sama semua, Bu. Ya, betul ya jawabannya. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Nah, titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y itu ada titik E yaitu negatif 3,-3, dan titik H sama dengan 3,-6. Kemudian ada titik B yaitu 5,5, titik D negatif 5,6, titik C negatif 5,-6, dan titik G 5,-4. Dari nomor 3. Apakah sama? Sama, Oke, sekarang lanjut, Mbak. Kemudian nomor 4, sebutkan titik-titik yang berada di kuadran pertama. Titik-titik yang berada di kuadran pertama adalah titik A, yaitu 2,6, dan titik B, 5,5. Untuk nomor 4. Samakah? Sama, Bu.
Silakan dilanjut, Kak. Kemudian nomor 5, sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 2. Titik-titik yang berada di kuadran 2 yaitu titik C, negatif 4,3 dan titik D, negatif 5,6. Kemudian nomor 6. Nomor 6, sebutkan titik-titik yang berada di kuadran ketiga. Titik-titik yang berada di kuadran ketiga yaitu titik E, negatif 3, negatif 3, dan F, negatif 5, negatif 6. Betul, ayo lanjut. Kemudian nomor 7, sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 6. Mohon maaf, di kuadran 4. Jadi titik-titik yang berada di kuadran 4 yaitu titik G, 5, negatif 4, dan titik H, 3, negatif 6. Ya, betul. Kemudian kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu yang pertama, koordinat sebuah titik pada bidang koordinat dinyatakan dalam bentuk X, Y. Yang kedua, X menunjukkan jarak titik terhadap suku Y, dan Y menunjukkan jarak titik terhadap suku X. Kemudian kuadran yaitu pertama, kuadran 1 terletak di sebelah kanan atas dengan koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif. Yang kedua, kuadran kedua terletak di sebelah kiri atas dengan koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Yang ketiga, kuadran 3 terletak di sebelah kiri bawah dengan koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai negatif. Dan yang terakhir, kuadran keempat terletak di sebelah kanan bawah dengan koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana? Apakah jawaban dari semua yang kalian kerjakan tadi? Apakah hasilnya sama semua? Sama, Bu. Baik, sekarang kesimpulan apa yang kita dapat hari ini dari awal sampai akhir? Pertama, Saya Bu. silakan. Kesimpulan yang pertama yaitu suatu bidang koordinat kartesius terdiri dari dua suku, yaitu suku X dan suku Y. Ya, betul. Kemudian, selanjutnya, Koordinat sebuah titik pada bidang koordinat dinyatakan dalam bentuk X, Y, di mana X menunjukkan jarak titik terhadap sumbu Y, Y terhadap sumbu X. Jarak pada bidang koordinat selalu bernilai positif. betul. Kemudian, yang ketiga, Saya Bu. Sumbu koordinat itu membagi bidang kartesius atas 4 bagian kuadran, yaitu yang pertama itu ada kuadran 1 yang terletak di sebelah kanan atas dengan koordinat X bernilai positif dan koordinat Y-nya itu bernilai positif. Lalu yang kedua itu ada kuadran 2 terletak di sebelah kiri atas dengan koordinat X-nya itu bernilai negatif dan koordinat Y-nya itu bernilai positif. Lalu yang ketiga ada kuadran 3 terletak di sebelah kiri bawah dengan koordinat X-nya itu bernilai negatif dan koordinat Y-nya itu bernilai negatif juga. Dan yang keempat itu ada kuadran 4, itu terletak di sebelah kanan bawah dengan koordinat X-nya bernilai positif dan koordinat Y-nya itu bernilai negatif. ya betul sekali ya. Jadi, jawaban dari masalah pada gambar yang Ibu tampilkan di awal tadi yaitu Saya Bu. Jawaban dari masalah tadi yaitu kenapa Tony lebih dulu sampai ke rumah ibu gurunya daripada Timo, karena
karena Tony mengambil jalan yang terdekat yang Atina jaraknya lebih dekat daripada yang diambil Tino. Begitu, Bu. Iya, itu ya semua kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini. Bagaimana dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik. Nah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu punya oleh-oleh yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oleh-olehnya sudah Ibu kirim di grup kelas ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Serta, tolong pelajari juga materi yang akan datang, yaitu menentukan kedudukan titik terhadap 0,0 dan A, B. Tetapi, sebelum kita akhiri meet ini, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian terlebih dahulu ya. Kalian sudah lihat screen Ibu pada layar kalian? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu punya sebuah arisan katakanlah. Karena kita tidak dapat bertemu langsung, maka silakan kalian pilih yang mana secara bergantian. Nanti Ibu yang memberitahu isinya itu apa. Silakan yang mau A siapa, B siapa, D siapa, dan E siapa. Saya D, Bu. Saya D, Bu. A, Bu. Mbak Putri. Mbak Putri apa? B. Putri B. Mbak Latifah. A, Bu. Mbak Gita. D, Bu. Jadi Mbak Yuli yang E ya? Iya, Bu. Nah, sekarang isinya itu tentang apa? Nah, ini dia isi dari apa yang kalian pilih tadi. Sekarang, temukan pasangan kalian. Yang dapat soal, silakan cari pasangan dari jawabannya. Dan yang mendapatkan jawaban dari soal, silakan cari pasangan yang menjadi soalnya. Caranya, kalian bisa berkomunikasi dengan yang punya pasangan kalian tadi dengan japri langsung. Ibu kasih kalian waktu untuk mencari pasangan 5 menit. Silakan mencari. Maaf, Bu, mau tanya. Iya, silakan. Kan tadi di arisannya kan A, B, D, E. Terus kok di jawaban A, B, C, D? Oh iya, ini salah ya. Ini C. Yang ini D. Jadi ini yang Mbak Gita C. Kemudian Mbak Yuli itu D. Sudah, Bu. Oke. Sekarang dibacakan soal dan jawabannya. Silakan, yang mau terlebih dahulu siapa? Saya, Bu. Silakan. Titik S, yaitu negatif 6, negatif 3 berada di kuadran, jawabannya di kuadran 3. Iya, betul. Yang punya jawaban D? Saya, Bu. Iya. Betul ya? Iya, Bu, betul. Kemudian selanjutnya Saya, Bu.
Silakan. Titik I terletak di antara kuadran 2 dan kuadran 3 dengan jarak 2 satuan dari suku Y. Titik I memiliki koordinat negatif 2,0. Ya. Yang memiliki jawaban dari A, Saya, Bu. betul ya? Ya, Bu, betul. Baik. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya. Menurut kalian, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam sejahtera. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.